Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diksrome Smailisa dengan NIM 2020733038, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Patimura Ambon. Di saat ini saya akan melakukan tugas mekanika tanah. Mekanika tanah adalah bagian dari geoteknik yang merupakan salah satu cabang dari ilmu teknik sipil. Dalam bahasa Inggris, mekanika tanah berarti soil mechanic atau soil engineering, dan boden mekanik dalam bahasa Jerman. Istilah mekanika tanah diberikan oleh Carl von Tersigi pada tahun 1925 melalui bukunya, yakni Mekanika Tanah berdasar pada sifat-sifat dasar fisik tanah, yang membahas prinsip-prinsip dasar dari ilmu mekanika tanah modern dan menjadi dasar studi-studi lanjutan ilmu ini, sehingga Tersigi disebut sebagai bapak mekanika tanah. Mekanika tanah pada dasarnya merupakan studi tentang tanah dan propertinya sehubungan dengan tujuan konstruksi. Mekanika tanah adalah disiplin teknik sipil yang memprediksi karakteristik kinerja tanah dengan menggunakan teknik statika, dinamika, mekanika fluida, dan teknologi lainnya. Mekanika tanah meliputi studi komposisi tanah, kekuatan, konsolidasi, dan penggunaan prinsip hidrolik untuk menangani masalah yang menyangkut sedimen dan endapan lainnya. Mekanika tanah adalah salah satu ilmu utama untuk menyelesaikan masalah yang juga berkaitan dengan geologi teknik. Studi mekanika tanah sangat penting bagi insinyur sipil, karena berdasarkan temuan studi mekanika tanah, struktur rekayasa dapat dirancang bangun. Jenis konstruksi, jenis peralatan yang akan digunakan, jenis pondasi, bahan pendukung, dan banyak aspek pekerjaan konstruksi lainnya sangat dipengaruhi oleh hasil dari studi mekanika tanah. Pada dasarnya, mekanika tanah mempelajari tentang proses pembentukan tanah, sifat fisik dan kimia tanah, kompresibilitas tanah, permeabilitas, konsolidasi, dan lain sebagainya. Menurut Jovis 1949, tanah adalah bangunan alam tersusun atas horizon-horizon yang terdiri atas bahan mineral dan organik, biasanya tak padu, mempunyai tebal yang berbeda-beda, dan yang berbeda pula dengan bahan induk yang ada di bawahnya dalam hal morfologi, sifat dan susunan fisik, sifat dan susunan kimia, dan sifat-sifat biologi. Kondisi permukaan tanah di bumi sebagian besar memiliki ketinggian atau level yang tidak sama. Perbedaan ketinggian ini bisa disebabkan oleh mekanisme alam maupun oleh rekayasa manusia. Kondisi yang disebabkan oleh alam contohnya yaitu lembah, gunung, jurang, dan lain-lain. Sedangkan kondisi yang disebabkan oleh manusia biasanya berupa hasil penggalian dan hasil penimbunan untuk tujuan beraneka ragam, misalnya pembuatan irigasi, bendungan, jalan raya, dan sebagainya. Pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah-masalah perilaku tanah, geologi, hidrologi, dan karakteristik tanah merupakan hal-hal penting dalam menganalisis stabilisasi lereng. Dalam tahapan analisis memungkinkan untuk terjadinya permasalahan-permasalahan. Umumnya yang terjadi dan banyak dijumpai adalah kecilnya stabilitas tanah dan daya dukung yang rendah pada tanah dasar. Keruntuhan suatu lereng sering diakibatkan oleh meningkatnya tegangan geser suatu massa tanah atau menurunnya kuat geser suatu massa tanah untuk mampu menahan gaya yang termobilisasi akibat massa tanah dan beban luar maupun faktor-faktor yang lain seperti cuaca, iklim, dan lingkungan. Lereng adalah permukaan bumi yang membentuk sudut kemiringan tertentu dengan bidang horizontal. Proses terjadinya lereng secara umum ada dua, yaitu alami dan buatan. Lereng alami tercipta melalui proses geologi seperti lereng perbukitan dan tebing sungai, sedangkan lereng buatan tercipta melalui tangan manusia seperti tanggul, sungai, lereng bendungan, dan lain-lain. Suatu permukaan tanah yang tidak datar atau mempunyai sudut kemiringan
maka akan cenderung menggerakkan massa tanah ke arah permukaan yang lebih rendah. Analisis yang menjelaskan tentang hal tersebut disebut analisis stabilisasi lereng. Maksud dari analisis stabilisasi lereng adalah menentukan faktor keamanan atau safety factor dari bidang potensial terhadap longsor. Sedangkan nilai dari faktor keamanan berdasarkan intensitas kelongsorannya. Menurut Bowles 1989, kelongsoran dapat terjadi pada setiap macam lereng akibat berat tanah sendiri ditambah dengan pengaruh yang besar dari rembesan air tanah serta gaya lain dari luar lereng. Menurut Wright tahun 1989, gaya-gaya gravitasi dan rembesan cenderung menyebabkan ketidakstabilan atau instability pada lereng alami, pada lereng yang dibentuk dengan cara penggalian, dan pada lereng tanggul serta bendungan tanah. Ada tiga tipe utama yang dari kelongsoran tanah, yaitu kelongsoran rotasi atau rotational slips. Kelongsoran yang bentuk permukaan runtuh pada potongnya dapat berupa busur lingkaran atau kurva bukan lingkaran. Kedua, kelongsoran translasi, yang itu kelongsoran yang cenderung terjadi apabila lapisan tanah yang berbatasan berada pada kedalaman yang relatif dangkal di bawah permukaan lereng. Dan yang terakhir, kelongsoran gabungan, terjadi bila lapisan tanah yang berbatasan berada pada kedalaman yang lebih dalam. Hal ini umumnya terjadi karena keruntuhan terdiri dari potongan kurva dan bidang. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan tanah, atau material campuran. Campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut. Yang pertama, air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Proses terjadinya longsor. Yang pertama, proses meresapnya air ke tanah. Proses pertama terjadinya tanah longsor adalah proses resapan air hujan ke dalam tanah, di mana peristiwa meresapnya air ini nantinya akan mempengaruhi beban dalam tanah, yang nantinya tanah akan berada di ambang batas maksimal dalam menampung air. Yang kedua, perubahan tekstur tanah. Yang dimaksud di sini adalah apabila air yang secara terus-menerus menerjang tanah sampai suatu ketika dapat menembus ke bagian tanah yang kedap air serta berperan sebagai bidang penggelincir, maka tanah akan menjadi licin. Tanah yang licin inilah nantinya akan mengalami pergerakan yang amat cepat menuju ke bawah apabila hujan deras terjadi. Yang ketiga, tanah mengalami pelapukan. Tanah yang berada di permukaan akan mengalami pelapukan. Begitu juga struktur lapisan tanah yang berada di bawahnya, begitu sampai dasar dari tanah. Pada peristiwa pelapukan inilah yang nantinya akan menyebabkan tanah bergerak mengikuti lereng dan kemudian keluar lereng sehingga terjadilah tanah longsor. Upaya pencegahan. Yang pertama, menghindari atau mengurangi penebangan pohon yang tidak terkendali. Kedua, penanaman vegetasi tanaman dengan perakaran yang dalam dan kuat. Yang ketiga, mengalirkan air genangan yang berada di atas lokasi yang rawan longsor. Yang keempat, menutup tanah retak searah kontur dan atau yang membentuk tapal kuda. Yang terakhir, daerah rawan longsor dilengkapi bangunan, mekanik atau teknik sipil. Upaya mengurangi longsor. Yang pertama, menghindari pembangunan pemukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. Yang kedua, mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasing di kawasan lereng. Dan yang terakhir, menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari lereng keluar lereng. Sekian hasil video yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.